mungkin Openda yang dibilang benar-benar nggak masuk skema ya. Kalau bilang Openda, yang lain tuh masih ya ini kayaknya mau dicoba nih, ini kayaknya mau dicoba. Tapi yang benar-benar dibilang nggak masuk skema ya Openda, Arthur gitu ya, yang nggak masuk skema itu kemungkinan ya mudah-mudahan bisa inilah sedikit nunjukin kemampuannya di pramusim, jadi bisa dapat dijual lebih mahal, dan pemain-pemain lain juga ya kayaknya ada beberapa lah yang dibilang udah dikasih kesempatan lebih banyak gitu tapi nggak bisa membuktikan. Silakan. Jadi gini, kalau kita lihat situasi sekarang ya, 20 juta euro dari Muharramovic ini sih lebih ke ruang manuver. Maksudnya di sini ruang manuver adalah mungkin 20 juta itu nggak kita langsung beliin sesuatu, tapi bisa kita buat nambah-nambahin, misalnya untuk nebus RKM, striker. Karena kalau misalnya kita lihat musim lalu ya, posisi striker itu krusial. Jujur, Suara Juventini kembali lagi hadir, cuman wajah baru nih. Ya wajah baru cuma satu sebenarnya. Satu lagi wajah udah lama kelihatannya ya. Jadi ada wajah baru nih kayak artis zaman dulu tuh, dia didukun. anjir. Aja. Oke, bersama gue Jeki di Suara Juventini, dan bersama teman-teman membership luar biasa. Gue gabungin aja semua membership karena teman-teman yang lain juga lagi pada sibuk semua. Jadi yang baju biru dengan siapa? Ya, halo semuanya, saya Bustan Juventini dari Jakarta. Oke, thank you Bustan. Terus nah ini nih yang wajah baru nih. Oke, dengan siapa nih? Yang pakai kacamata keren banget. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Saya Adis Rino, Juventini dari Turin. Turu miring. Dari Turin nih Bang ya. Oke, Turu Rino, miring. selamat datang di perdana bersama Suara Juventini ya. Mudah-mudahan ini jadi lebih seru ya bersama Rino. Hari ini kita ngobrol tentang Juve. Rino dan Bustan adalah membership kita. Ini bentuk bahwa Suara Juventini itu sebenarnya tempat buat have fun-nya lu semua. Ya bayangin, mana ada channel yang bisa mengajak membershipnya? Wah bro. Ah ini tempatnya Suara Juventini. Lu join membership, ya kalau lu pengen ngobrol silahkan. Kalau nggak ngobrol tinggal kita nge-war aja di grup WA. Sumpah serapa dan menghujat-hujat. Ya, jadi untuk kali ini gue pengen ngomongin bersama Rino dan bersama Bustan tentang banyak hal. Ya nggak banyak sih, ya 3 hal ya. Pertama adalah kita mendapatkan penjualan yang dimana penjualannya bukan karena kita, karena klub lain, tapi kita dapat keuntungan dari hasil penjualan klub lain, yaitu Tarik Muharramovic. Ya, terus yang kedua kita mau ngomongin pramusim. Pramusim kita ngeliat pemain Juventus lagi ada di lapangan. Seneng nggak lu pada? Pemain Juventus lagi di lapangan. Apa nggak seneng? Gue sebenarnya agak kangen juga sih ngeliat pemain-pemain Juve pasti di YouTube-nya kan. Wah kangen juga ya gue ya. Selama ini kan kita nonton Piala Dunia kan, ngeliat Locatelli lagi, ngeliat lihat pemain-pemain Juve ya. Tapi ngeliat Openda kangen nggak? Kangen. Kangen Tuh, lu, Bro. kangen lu ngeliat Selama Openda dia lagi. masih pakai seragam Juve mah kangen terus. Oh, bener nih, jujur nih, di grup Iya. beda ngomongnya. Sundulannya apalagi sundulannya. Di Oh, grup beda pasti ngomongnya pada kangen di sini. Ya gue kangen, serius gue kangen lihat main Juventus, pakai jersey Juve di lapangan, latihan lagi kayak yoi. ya sehari-hari kan nonton Kangen hatinya Juve. nih. Yoi, Iris belum join tapi belum join doi. Iya. Belum join. Nah itu. Terus yang terakhir adalah kita ngomongin Piala Dunia. Kenapa Piala Dunia diomongin? Karena ternyata ada pemain Juventus di sana. Ayo tebak siapa? Gokil satu. Siapa tebak siapa? Yang Nico nggak Gonzalez. Bisa-bisa aja pemain Juventus di Argen masih sampai ke final. Gue sampai ngangen, oh iya dia pemain Juventus. Biar gimana pun dia masih pemain Juventus ya. Iya. Nah itu kita mau bahas. Sebermanfaat apa sih Nico Gonzalez ada di final Piala Dunia? Gitu, nanti kita akan bahas. Jadi 3 hal itu. Jadi sebelum gue mau bahas dengan Rino dan bahas dengan Bustan, lu jangan kemana-mana karena gue pengen nyampein dulu bahwa ya pertama join membership, kedua adalah kita baru launching minggu ini merchandise. Jadi yuk dukung merchandise kita. Rino, Bustan, diborong juga dong merchandise-nya dong. Sip. Ya, Aman, kita ada aman. merchandise. Jadi nanti kita ada link Shopee-nya juga, nanti ada kontak personnya juga ya sebagai bentuk Suara Juventini ingin berkembang terus nih. Jadi ya didukung ya merchandise, dan kita juga ada QRIS juga untuk mendukung channel ini tetap bisa eksis sampai 2045 Indonesia emas. Waduh. Indonesia emas. Yoi. Jangan pakai C ya. Oke, kita langsung aja kali ya. Langsung kita ngobrolin apa yang jadi materinya ya. Jadi Ya.
drama tarik Muharremovic. Sebelumnya di video-video sebelumnya tuh kita udah sering banget nih. Karena berita-berita sebelumnya kan Muharremovic ini sebenarnya ada rencana mau ke Turin atau balik lagi nih tarik. Tapi pas nyampe Masara, kalau menurut gue ya, kayaknya pas udah nyampe Masara, kayaknya Cannavale berdiskusi, kemungkinan mereka kayaknya udah deh sepakat aja kita jual aja kali ya. Harganya juga oke sih sebenarnya. 40 juta euro loh untuk main di Sassuolo bisa dapat 40 juta euro. Ya itu good deal sih buat gue ya, itu good deals banget ya. Dan untungnya kita ada resell di mana kita naruh klausul kalau ini anak laku berapapun harganya dapat 50%. Artinya apa? Dari 40 juta kita dapat 20 juta euro tanpa kita ngapa-ngapain. Ya kan gak main di Juventus, passive income. Passive income itu Passive true. income ya. Passive income. Sambil ngopi. Yoi, ya kan asik juga ya. Ya jualin aja lah, kasih Rizal 80% semua. Ya, asik juga sih. Nah, tentu di satu sisi Juventus dapat keuntungan finansial dan satu sisi apakah melepas tarik Muharremovic sebuah hal yang kan banyak nih Juventini ini kadang-kadang suka rumput tetangga lebih hijau. Tuh lihat Wilson jadi lebih bagus. Suka gitu tuh, suka gitu tuh. Ya kan tuh lihat Nggak Soleh dipanggil lebih juga Mas bagus. Spanyol. Hah? Nggak dipanggil juga Mas Ya Spanyol. kan? Ya, tapi banyak Juventini begitu no. Iya. Tuh lihat Soleh lebih bagus. Ah. Tuh lihat siapa lebih bagus ya. Suka-suka diungkit-ungkit kalau bagus. Ah, jadi itu yang menjadi satu sisi apakah memang good deals di uangnya, pas satu sisi ini sebuah potensial gitu. Nah, ini yang menjadi yang perlu gue diskusikan sama Busan dan Rino, terutama Busan dulu ya. Lu melihatnya gimana nih? Kita laku 20 juta euro. Apakah lu melihatnya ini adalah sisi finansial yang sangat-sangat good deals, nggak ngapa-ngapain, passive income ya nggak? Cannavale udah bisa nih bikin seminar bagaimana cara buat passive income dengan klub Juventus. Atau ya tadi gue bilang, ini sebuah pemain potensial yang punya potensi Juventus kena hujat nih Mas Juventus ini. Tuh lihat tuh bagus tuh. Tuh lihat tuh bagus tuh. Wilson, Soleh, terus siapa lagi lah yang suka diungkit-ungkit tuh pas sudah keluar. Nah, gimana dengan pertanyaan seperti itu, Bustan? Ya kalau dibilang harganya sih emang good deal banget ya. Apalagi sebenarnya dengan harga 40 juta ini kelihatan agak kemahalan gitu untuk seorang Muharremovic ya yang emang mainnya bagus gitu musim lalu. Cuman memang kalau dilihat market value kan ya mahal sih, lumayan mahal. Tapi kalau ngomongin soal Juve sih finansialnya itu kan jadi kita perlu ingat juga gitu kalau sebenarnya Juve itu jadi hemat 40 juta. Kenapa? Karena kalau kita bandingin dua ya. Misal Juve datangin Muharremovic nih. Itu kan Juve mesti nyiapin 20 juta minimal. Kan mau Tapi waktu saingan itu tuh sama ditawarnya nggak mau segitu lima dia sebenarnya. 15-an nggak mau 15, ya belasan ditawar. lah, di bawah 15 Nah, bahkan mau ditekan benar. segitu. Tapi kan akhirnya ada yang mau ambil kan 40 juta. Artinya kalau mau Juve mau nandingin, paling nggak minimal Juve nyiapin 20 juta. Itu baru transfer fee ya, 20 juta itu. Tapi dibanding membeli dan nyiapin duit 20 juta, Juve malah dapat 20 juta gitu. Artinya Juve bisa punya budget jadi ketambahan 20 juta Iya nih. betul. Jadi awalnya Tadinya kan 20 dia juta pengen beli Muharremovic dengan budget 15 katakanlah ya. 2015 katakanlah ya. Dapat lagi tambah 20 Dapat gitu ya. 20 gitu. Jadi sebenarnya ya bisa dibilang kalau dari sisi budget ya Juve hemat 40 jadi tapi ada budget jadinya 35 jadinya ya. 35. Dan kalau kemarin belum lagi gaji ya. Kalau gaji kan ya mungkin sekitar 2 jutaan lah. Itu Iya, bisa nggak dapat tinggi kok pemain Muharremovic. bisa yang mau ini ya, yang mau ditawarin sama Juve nggak tinggi sebenarnya. Tapi ya kalau dilihat beritanya kan di Leeds dia malah dapat 4 juta plus plus gitu. Itu good deal buat dia, good deal buat Juve dan Sassuolo. Follow. Dan dengan duit segitu, dengan budget 35 juta, ya meskipun juga ya kita mesti ingat juga biasanya kan kalau jual beli sebenarnya banyak klub itu yang masih pakai sistem nyicil ya, nyicil 3 tahun lah, nyicil berapa tahun. Tapi ya paling nggak kita bisa bilang ya secara total Juve bisa hemat 40, 35 sampai 40 juta gitu dan duit segitu itu bisa dialokasikan untuk pemain lebih murah. Contohnya kemarin kan yang di berita diincar Lukumi. Lukumi kan 28 Juve nggak mau keluar Iya. sampai tanggal 15 ini. Lewat tanggal 15 Yes. kemungkinannya akan turun Kemungkinan lagi nggak akan ada harganya. release clause. Release clause-nya nggak ada dan Jadi- harganya bakalan diturunin Iya. karena sisa kontraknya sisa 1 musim. Jadi Juve bisa dapat pemain yang lebih murah dan gajinya juga sesuai dengan budget dan Lukumi ini lebih proven lah
udah lebih proven gitu. Dia lebih ready now dibanding Mahrezovich yang memang kelihatannya ya meskipun cukup bagus tapi masih ada sisi ininya kalau kita lihat Piala Dunia kemarin kan itu masih ada blundernya lah. Nah, dengan Lukumi itu dia paling nggak bisa lebih proven gitu dan lebih siap untuk mengarungi musim Juve ke depannya. Itu sih. Oke, oke. Nah, tapi lu berarti tidak terlalu melihat ini sebuah potensial yang disia-siakan sama Juventus yang akan seperti Wise, Sole apa segala macam. Ya, kalau dibilang masa depan kan sebenarnya nggak ada yang tahu ya. Bisa Hmm. jadi lebih bagus, tapi bisa jadi Ya juga prediksi malah juga, jadi prediksi. bapuk gitu. Kalau prediksi sih kalau hmm, eh tapi ini sih karena klubnya juga Leeds ya, tekanannya juga lebih rendah itu dibanding dia langsung pindah ke Juve misalnya. Tekanannya lebih gede. Itu ya masih bisa aja sih. Cuman Jadi masih bisa bersinar dia di sana. masih bisa bersinar. Tapi kalau dibilang akan jadi pemain yang berharga lebih dari 60 juta gitu. Ya peluangnya menurutku lebih kecil ya, lebih kecil. Leeds itu kan yang baru promosi kan ya? Iya, Anjir, baru promosi langsung beli pemain 40 juta. Emang Liga Inggris. Mewah Liga banget ya Liga Inggris Inggris ya? jangan dilawan bos kalau Liga Inggris finansial. mewah banget. Makanya kita kalau ada yang nawar di Liga Inggris mah, bego banget kalau kita nggak bisa jualan ya. Misalkan Turam gitu. Misalkan ditawar lakunya 20 juta, aduh kalah dong sama Sassuolo. Iya kan? Oke, ya itu tadi insight dari Bustan. Ya menarik ya bahwa sebenarnya Bustan melihat dari sisi yang Juve sebenarnya pengen ngulangin Tahir berarti kan udah siapin dana nih. Taunya kejual, berarti nambah budget ya. Dan budget ini Iya. sebenarnya nanti bisa dialokasikan pemain-pemain yang sebenarnya biayanya juga bisa lebih rendah, lebih murah, dan itu menarik buat Juventus. Jadi ini sangat-sangat good deals. Nah, oke, gue ke Rino nih, ke Rino yang tadi gue sebut di awal seperti artis zaman dulu. Lu tahu nggak jadi dukun? Kunciran, asal mata, ayo guys jadi dukun. Dede, Ya, dua jahat D, lagi. dua D. Tapi penonton kita tenang, nggak ada yang tua. Penonton kita Gen Alpha. Bocil dong. Oke, no. Jadi kan Juve malah mendapatkan budget ya. Tadi sudah ngasih insight dari si Bustan bahwa budget kita malah bertambah, nggak hanya sekedar 20 juta, malah budget yang tadi sudah disiapkan oleh Movic. Nah, menurut lo, apa sih urgensi dengan ada budget segini? Apakah langsung kita push striker seperti LKM yang sangat drama yang sampai sekarang nggak kelar-kelar? Atau kita push ke pemain tengah, ada Casey kan? Tapi Casey free transfer sih. Atau kita push ke kiper ada budget juga tuh di sana, ada Dibu Martinez. Aston Villa setahu gua masih maunya di 20. Apa udah mau berkurang? Bustan lu ada info nggak? Kan 20 terus Iya. dia turun terakhir Oh, udah kayaknya mau turun masih ya? mau 15 apa 12 gitu. Iya, Masih pokoknya mau Juventus terakhir nggak mau kayaknya bayarin 12. kalau 20 kan. Cuma Juventus maunya di bawah 10. Iya. Ah, bukannya maunya di bawah 20? Di bawah 10. Ah, Di iya, bawah di bawah 10. 10. Biasa Pemain juragan tua. beras gitu emang. Iya, iya, iya. Nah, 11-12 ini sama Marotta. oke, dengan budget-budget yang tadi disebutkan, bahkan bisa dapat 2 pemain, 3 pemain. Mana posisi urgent yang dibutuhkan sama Juventus saat ini untuk segera here we go? Silakan Jadi dong. gini, kalau kita lihat situasi sekarang ya, Hmm, 20 juta euro dari Muharamovic ini sih lebih ke ruang manuver. hmm, Maksudnya di sini ruang manuver adalah mungkin 20 juta itu nggak kita langsung beliin sesuatu, tapi bisa kita buat nambah-nambahin misalnya untuk nebus RKM, hmm, striker. Karena kalau misalnya kita lihat musim lalu ya, posisi striker itu krusial. hmm, Jujur, kita masih punya musim lalu kita masih punya Dusan Vlahovic walaupun banyak absennya. hmm. Kita punya seorang Jonathan David yang jarang absen, tapi anggota Absen golnya. ya absen golnya. Kita punya seorang Lois Openda yang katanya secara statistik itu mirip sama RKM, walaupun gua nggak tahu miripnya di mana, ya katanya begitu. Nah, jadi menurut gua ini ada sebuah ruang manuver kita bisa membeli, apakah itu buat nambah-nambahin, apakah itu nanti dengan mungkin akan menjual beberapa pemain lagi, jadi bisa nambahin 20 juta ini pasti akan jadi sangat krusial di sini. Striker nomor 1 Oh, itu berarti yang kalau kita urgency lihat musim menurut lalu lu no kita adalah striker sangat ya? amat butuh. Iya, Oke. karena striker kita lihat musim lalu itu jadi titik yang paling eh, apa ya? Paling kesel lah kalau nonton tuh. Ya elah gitu Iya, loh, iya, gitu. Ya iya. elah, banyak Gue elah. juga sama sih.
Ya kalau kata Koci kan, you kebobolan 2, yang golin 3, you still win the game, bener nggak? Gitu kan? Betul. Bisa, Kata bisa, Koci bisa. gitu. Nah, prioritas kedua lini tengah yang dimana walaupun kita punya seorang Locatelli dan Kevin Thuram, tapi terbukti dua pemain itu mungkin butuh saingan, butuh semangat lebih untuk bisa menunjukkan perannya. Locatelli mungkin perannya udah krusial dengan progresif pasnya, tapi ya sorry to say, Kevin Thuram, sorry buat fansnya, maaf banget, tapi menurut gua progresi ball dia yang kita harapkan adalah ball carrying dia, itu menurut gue belum begitu kelihatan. Dan jangan ajak ngomong soal long shoot-nya, jangan gitu. Iya Menurut sih, gue emang itu. jelek sih. Lagi jelek sih. Emang, Dan jangan ajak ngomong soal itunya. ya, ya, Dan yang ya. terakhir menurut gua adalah posisi belakang. Belakang ini antara back atau kiper. Nah, ya walaupun Di Gregorio memang lagi mungkin dia lagi antara keluar atau enggak, dan kita mungkin masih ada kontak dengan Dibu Martinez, tapi gue sebenarnya ragu sama Dibu Martinez. Kenapa? Bukan masalah dananya, tapi dia sama Mesir aja kebobolan 3. Dua. Berarti kita, berarti kita Aslinya bukan 3, versi FIFA ya. Berarti kita bukan versi FIFA ya. Benar, 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 aslinya benar. 3. Iya, iya, aslinya tiga. Berarti kita Mesir bukan aja kebobolan FIFA, 3. bukan versi FIFA kita. Ya, ya Kita walaupun udah biasa, bukan versi yang asli. iya. Ya walaupun itu debatable ya. Debatable maksud gua itu ada peran dari back-backnya yang mungkin nggak tahu lah. Back Argentina menurut gua tidak sebagus itu juga. Iya. Menurut dari gua sih gitu sih. Oke, jadi yang menarik buat lo adalah dengan kita punya ruang manuver, ada dana dari penjualan Muharemovic, justru striker yang jadi prioritas Rino ya untuk dikedepanin, eh, untuk disegera didatangkan. Berarti nama yang segera didatangkan apakah RKM atau nama siapa? Kalau kan ini adalah prioritas buat lo, no? Satu nama. Kalau misalnya gua boleh sebut satu nama, memang RKM itu menjadi nama yang sangat seksi. Bukan karena orangnya yang seksi ya, karena gua masih straight, sorry aja. Hehehe. Cuman dia pernah menorehkan gol dan assist yang cukup baik untuk Juve walaupun cuma setengah musim saat itu. Iya. Dan sayang banget kalau yang udah bagus di saat itu kemudian nggak berlanjut lagi. Betul, betul, betul. Ya gue selalu bilang, semua calon striker Juve cuma RKM doang yang udah golin. Ya iya, lo mau datengin Lewandowski sekalipun kan dia belum golin buat Juve. Iya kan? Iya. Semua udah Walaupun golin. Hah? walaupun kayaknya Juve tuh sering banget ya CLBK. Iya. Iya, iya, iya. Oke, itu tadi jawaban Rino bahwa dana dari Muhalimovic, kalau Rino sendiri yang menginginkan adalah langsung kita di prioritas pertama adalah striker. Nah, nanti berita striker seperti apa kita lihat di video-video selanjutnya. Oke, kita langsung ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah pramusim nih ya. Tadi seperti yang gua utarakan di awal, gua udah kangen juga ya selama ini nonton tim lain, nonton bukan pemain Juventus, nonton negara-negara yang ada yang dibela itu. Ada negara negara yang gua dukung nggak ikut Piala Dunia, plus udah kalah duluan Jepang, aneh. Indonesia kan maksudnya? Bukan. Oh iya benar, iya benar, 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 benar. Iya Indonesia ya, gue udah berasa kayak negara lain aja. Oke, pramusim kita udah mulai masuk, semua udah mulai tes. Bukan hanya cuma tes medis, bukan hanya cipika-cipiki, bukan hanya mereka silaturahmi, tapi mereka udah benar-benar latihan fitness lagi, udah benar-benar latihan di lapangan. Jadi mereka udah benar-benar mempersiapkan untuk pramusim itu bukan hanya sekedar latihan meringan apa mengembalikan sentuhan-sentuhan lagi, tapi memang nanti akan ada pertandingan yang besok Sabtu ya. Sabtu Iya. berarti kalau di jam Indonesia jam berapa Stan? Jam 8 kali ya? Kan di sana jam 3 sore. Beda 6 jam biasanya. Iya. Itu Kayaknya di sekarang itu di 5 Swiss, pagi itu di kayaknya. Swiss gua nggak tahu bedanya berapa jam tuh kalau Swiss. Kalau Italia kan 6 jam. Ya, Kayaknya sekitar jam hampir 9 sama lah, sih. hampir sama ya. Paling jam Sama. 8 atau jam 9 malam waktu Indonesia Iya. ya. Di Swissnya itu jam 3. Jadi Sabtu tuh mereka udah tanding lawan Basel di Swiss, terus Standard Liège di Belgia, Nice itu kalau nggak salah ke Italia kalau nggak salah. Italia, terus habis itu dia terbang ke Hong Kong, ke Chelsea, habis itu ke Inter Milan dan Palermo di Perth, Australia. Jadi lumayan cukup panjang pramusimnya Juventus dan terbang sana sini. Dan terakhir kembali lagi ke Italia melawan Next Gen yang sebagai budaya kita di pramusim selalu melawan anak-anak remaja kita ya.
Dan itu dulu di Villar Perosa, villanya Agnelli, cuman villanya Agnelli lagi bermasalah, harta gunung gini. Jadi kita di stadium. Nah, pertanyaannya menarik ya, apakah kalian kangen atau tidak? Tapi yang paling penting dari sekedar kangen adalah, pertanyaannya buat Buston adalah, bagaimana harapan lu di pramusim kali ini? Apa sih tujuan dari pramusim untuk kali ini yang lu pengen, yang goals-nya apa nih kalau lu sebagai, katakanlah sebagai manajemen gitu, apa nih goals yang ingin dicapai di pramusim ini, Bustan? Dengan sekuat yang loan pada dateng, ya kan? Ada Arthur, ada Douglas Luiz, Rugani, siapa lagi yang mau datang? Nico Gonzalez mungkin kalau belum dibayar Atletico Madrid. Iya. Udah ya. Terus pemain-pemain yang kemarin banyak kena hujat, udah kembali latihan lagi. Ya, ada Openda tentu ya, ada Komeno segala macam. Memang belum ada yang keluar sih, makanya masih itu aja. Yang baru cuma Ekator doang. Jadi yang MPLS cuma Ekator doang, yang lain cuma daftar ulang. Ada yang keluar. Vlahovic, baru ingat. Vlahovic yang keluar. Kalau Muhammad Rofi kan emang bukan Juventus. Yang udah keluar Gantinya Vlahovic. Openda. Ya, tapi pada kenyataannya belum keluar, itu masih latihan anaknya. Ya silakan Bustan. Lo Iya. ekspektasi apa di pramusim kita kali ini, dan apa yang lo harapin, dan bagaimana lo melihat pemain-pemain yang datang ini yang tidak berkembang di musim lalu? Apakah ini jadi kesempatan baru apa gimana? Jadi sebenarnya kalau sebagai Juventini itu ya pengen semuanya tercapai gitu. Seperti yang disebutin tadi ya. Tapi kalau dibilang ini sih terutama masalah ini ya, eee, ya perkembangan pola permainannya Spalletti itu jadi lebih firm gitu, lebih bagus secara taktis karena memang musim lalu kan ya kadang nggak berjalan secara mulus ya taktiknya. Tapi mudah-mudahan musim ini nih dia bisa menemukan formasi yang sesuai gitu dengan, yang dia pengen dan itu bisa diterapkan dengan baik dan bisa apa namanya, internalisasi lah ke pemain-pemain, "Saya maunya ini loh, ini kalian jalanin ini," dan pemain-pemain itu bisa menjalankan dengan baik. Dan tentunya kalau dibilang ini ya, mudah-mudahan sih pemain baru itu bisa cepat datang ya, jadi bisa Iya betul. adaptasi gitu. Kalau Benar bisa benar sih benar. sebelum 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 tur ya. musim dimulai itu, sebelum musim dimulai paling enggak lah. Sebelum musim dimulai, kalau dibilang paling ideal sih sebelum tur ya, tapi Sebelum tur. kayaknya itu bakalan agak Susah ya? sulit sih, susah itu karena tinggal setengah bulan lagi kan sebelum mulai tur. Ya paling nggak sebelum musim dimulai lah, pemain-pemain baru itu udah datang, bisa adaptasi, tahu gitu apa yang harus dilakukan, dan pemain-pemain lama tentunya kita berharap yang musim kemarin itu belum maksimal ya bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya gitu. Jadi bisa dijual dengan harga mahal. Jadi mengeluarkan terbaiknya, kirain will tetap di first team. Ternyata hanya jadi Baca, display. Ternyata hanya jadi baca siapa? display. Baca. Titik Iya, dua. titik 2. Semuanya ada beberapa sih, ya terutama mungkin Openda yang dibilang benar-benar nggak masuk skema ya. Kalau bilang Openda, yang lain tuh masih, ya ini kayaknya mau dicoba nih, ini kayaknya mau dicoba. Tapi yang benar-benar dibilang nggak masuk skema ya Openda, Arthur gitu ya, yang nggak masuk skema. Itu kemungkinan ya mudah-mudahan bisa inilah sedikit nunjukin kemampuannya di pramusim, jadi bisa dapat dijual lebih ini, lebih mahal dan pemain-pemain lain juga ya kayaknya ada beberapa lah yang dibilang udah dikasih kesempatan lebih banyak gitu, tapi nggak bisa membuktikan diri dengan baik. Ya mudah-mudahan bisa dijual dengan harga yang bagus juga ke depannya dan, mungkin ada pemain yang bisa jadi sih, bisa jadi dia malah di pramusim ini bisa menunjukkan kemampuannya dan bisa terintegrasi ke skemanya Spalletti ya. Iya. Kalau dibilang namanya sih kayak kemarin Douglas Luiz ya, yang Oh, yang rumornya maksudnya yang balik-balik lagi dari loan. yang balik dari loan gitu yang mungkin bisa masuk skema, dan, Jeff Ekator sih. Tapi Ekator hitungannya Juventini pemain banyak baru ya? banyak yang lain pengen juga bisa terintegrasi juga, Nico Gonzalez. Oh iya, kemarin ada Finalis itu loh. sih, Iya, Nico banyak Gonzalez yang ya. pengen, banyak ya di teman-teman kita aja kan. Kayak Ali kemarin kan gue juga bilang dia pengen Nico Gonzalez tetap ada di tim. Kalau misalnya nggak dapet striker baru ya. Iya. Karena kan kalau dari sisi pemain sayap kayaknya lumayan banyak. Tapi kalau dibilang Nico Gonzalez sebenarnya ada isu masalah Tapi nanti kesehatan kita juga ya. bahas Nico Gonzalez deh di sesi berikutnya. Itu kan pertanyaan buat berikutnya. Ya ya Kalau ya. kalau skuad muda next gen ada isu nggak dari lu? Kalau next gen kan pasti akan ada yang diajak ya, dan kalau pertandingan pramusim gimana pun pasti bakalan banyak rotasi juga gitu. Jadi paling babak pertama yang main pemain inti misalnya ya, babak kedua kan udah yang paling masuk tuh, pasti dicoba-cobain semua lah. Apalagi ini kan pertandingannya banyak, jadi masih masih ada banyak waktu gitu buat nyoba-nyoba.
atau ngasih kepercayaan kepada pemain-pemain muda untuk ngunjuk gigi lah biar bisa kepilih masuk ke timnya Spalletti musim depan. Oke, ya. Jadi itu tadi dari Bustan bahwa harapannya pertama adalah eh, Spalletti udah bisa menemukan bagaimana formasi Iya, atau strategi yang memang benar-benar dipersiapkan untuk musim depan. Entah formasinya apa kita nggak tahu nanti ya. Terus kedua juga banyak pemain yang bisa diintegrasi lagi yang tadinya dari loan, salah satunya adalah Douglas Luiz atau teman-teman lain juga berharap Nico Gonzalez dan juga beberapa pemain yang bisa menjadi display untuk jadi pajangan supaya dijual. Ada Itu berarti etalase Openda di situ main tuh. aja tuh lawan tim Prancis tuh Nits tuh. Harus main tuh dia tuh. Kalau perlu opernya Openda semua biar golin. Biar jadi mahal harganya. ya mahal. Iya kalau golin, kalau enggak Waduh, pramusim aja udah nggak golin. Set parah banget sih pramusim dong nggak golin. Ya, oke. Sama tadi kita lihat next gen perkembangan seperti apa. Nah, gue ke Rino nih. Untuk masalah pramusim adalah pemilihan klub-klubnya ada 6 klub. Basel, Standard Liège, Chelsea, Inter Milan, Palermo. Apakah ini ideal nggak menurut lo? Atau lo lebih suka yang model kayak dulu tuh kita ikut yang ICC tau nggak lo? Yang kompetisi Amerika ya. mini kecil tapi lawannya langsung Madrid, Milan segala macem. Mendingan begitu apa yang begini-begini nih yang kita nyicil-nyicil klub-klub ya, klub-klub semi-semi lah ya, jadi bukan profil high ya, jadi gitu. menurut gue Nah, memang ini ada plus minusnya sih oke, Iya. apa? ya. Jadi kalau ngelawan tim-tim besar itu pasti punya intensitas dan tekanan mental yang berbeda sama Walaupun cuma ngelawan kayak pramusim. lo pasti dong. Hmm. Ya nonton banyak loh kalau misalnya lawan Madrid gitu misalnya. Begitu mainnya di mana ya? Di Arab gitu. Iya, Gimana nggak penuh tuh stadion pasti kan? iya, Misalnya gitu. Ya, itu pasti intensitasnya akan berbeda. Tapi intensitas yang lebih rendah ketika kita ngelawan Basel, ngelawan Nice, ngelawan Palermo, ngelawan Standard Liège segala macem ya. Itu malah ada sisi bagusnya. Sisi bagusnya apa? Kita tahu Spalletti itu musim lalu nggak maksimal. Secara hasil dan secara persiapan. Dua-duanya nggak maksimal. Hasil kita nggak dapat UCL, persiapan ya dia baru masuk tengah-tengah musim. iya, Nah, sekarang kita lihat kalau Spalletti memang udah masuk dari pramusim, dia udah bisa memberikan ide-idenya. Gue pengen tahu apakah dia masih pakai 3-4-2-1 formasi peninggalannya Tudor atau dia mau coba formasinya dia sendiri 4-2-3-1. Entah gimana siapapun yang mainin. Itu yang pertama. Lalu gimana pola build up-nya itu akan lebih kelihatan kalau misalnya kita ngelawan tim-tim kayak Basel, ngelawan Nice. Itu mungkin akan kelihatan pola build up-nya gimana. Siapa yang akan gimana? Apakah Locatelli akan jadi halfback? Apakah Locatelli akan lebih dimajuin jadi Mezzala? Kita nggak tahu gitu ya. Gimana pola-polanya. Terus pemain-pemain muda sih sebenarnya gue juga penasaran. Ada beberapa pemain muda yang lumayan kedengeran kayak iya. Adil Yasin gitu Adil misalnya Yasin tuh. ya yang sebenarnya Ya, dia udah 21. nggak muda-muda banget juga ya. Untuk ukuran pemain Eropa muda sebenarnya Yamal aja belum 21, Bro. Di Italia itu Untuk muda Italia masih itu. muda itu. Masih muda ya. Oke. Italia Terus kalau terus. belum 23 belum muda masih I- masih muda. Masih muda. iya, benar. Ya ada beberapa pemain lah ya entah itu Ekator, entah itu Adil Yasin yang gue sebenarnya penasaran dia perannya nanti di musim depan bakal gimana. Kalaupun dia, let's say dia jadi pelapis, pelapis yang macam apa dia, gaya mainnya kayak mana, kita kan nggak pernah tahu juga gitu. Kira-kira gitu sih. Oke. Ya Berarti memang ada. Oke, ada plus terus. minus. Jadi. Oke. Ya memang ada plus minus daripada kita blok-blokan langsung lawan Madrid, bisa lawan Munchen, lanjut lawan Barcelona, langsung lawan PSG. Wah itu mungkin untuk pemain udah buru tekanan duluan. Kita nggak sempat ngelihat build up kayak gimana, kita nggak sempat lihat ide Spalletti gimana. Nggak Nih, bisa karena gitu beberapa sih. musim kebelakangan kan kita model turnya begitu tuh. Kalau Mm-mm. musim kemarin aja kita ikut World Cup kan, World Cup klub. Ingat nggak? CWC. CWC. Iya. Terus musim sebelumnya kita suka ikut mini-mini kompetisi tuh. Lawan Madrid, Hmm. lawan apa. Sukanya begitu-gitu tuh Juventus. Nah kali ini Hmm. sebenarnya mini kompetisi, cuman lawannya ya yang biasa kita lawan, Inter Milan dan Palermo. Malah Ada Chelsea lah menurut gua lumayan. Ada Chelsea. malah Tapi itu menurut bukan gua mini kalau kompetisi juga kan? Kayak Bukan. malah menurut gua persahabatan biasa kalau gitu misal aja kan? iya malah menurut gua kalau misalnya kita ngelawan yang terlalu apa terlalu tinggi tinggi intensitasnya ya malah akhirnya kita jadi pragmatis Hmm. taktik-taktik itu jadi Nah, pragmatis menurut gua ya gitu. Ya kayak di Jerman suka ada Audi Cup tau nggak? Audi Cup. Milan suka ikutan tuh. Emirates Cup. Ya kan Arsenal tuh kadang yang sering tuh. Yang Emirates dikumpulin tuh. Arsenal, PSG. Yang Emirates. Nah, kita sekarang nggak kayak gitu modelnya. Sekarang Iya. yang klub-klub semi-semi di tetangga-tetangga aja.
Tapi menurut gue emang pemilihan klub yang di awal tiga ini emang pas sih. Karena untuk apa namanya mengembalikan kebugaran kan. Karena kalau lo langsung lawannya yang Chelsea atau segala macam kan kayaknya langsung keras. Toh Chelsea kan juga nggak mungkin mainnya santai juga pasti kan. Mereka kan juga banyak pemain-pemain yang ingin menunjukkan performanya di musim ini. Jadi menurut gua lawan tiga di awal itu penting sih dan menurut gua itu bagus Juventus milih Basel dulu Standaris dan Nice. Dan Basel menurut info pelatihnya sekarang adalah legendnya Juventus loh, Lee Steiner. Tadi baru baca Twitter gua. Serius, Lee Steiner Iya, katanya. Makanya dapat. dibaca lagi. Iya. Nah, makanya Disuruh menarik lari banget terus sih. tuh. Hah? Disuruh lari terus tuh. Maju mundur. Nah, kita lihat aja nanti Sabtu dan di sesi video berikutnya kita agak bahas sedikit preview lawan Basel. Oke, di materi terakhir adalah mengenai final Piala Dunia yang ya sebenarnya jadi antagonis ya jadi kayak villain ya padahal sebenarnya nggak gitu-gitu amat ya waktu Piala Dunia sebelumnya jadi kayak villain ya jadi kayak satu dunia lagi pengen musuhin Argentina tapi di Argentina sendiri ada pemain Juve bro ada Nico Gonzalez main dia lebih main dia dibanding Bremer Bremer nggak main sama sekali loh Iya, lebih main dia dibanding Ian Bremer. Chico Chico nggak main sama ya maksudnya Chico main Ciko cuman nggak main, Ciko tapi nggak main. separah kayak Bremer maksudnya main dikit-dikit Iya. lah menitnya kalau Nico Gonzalez Oh, termasuk Piners main. pemain main babak dua langsung main babak dua udah, langsung main nah jadi ada pemain satu kita Nico Gonzalez yang jadi pilihan pelatih juga di strateginya Scaloni dan menurut Bustan gimana nih dengan pencapaian Argentina nanti ketemu Spanyol sampai final otomatis Nico Gonzalez sudah punya pengalaman yang nggak ada di pemain lain karena mencapai Piala Dunia itu adalah bukan kayak UCL. UCL kan tiap tahun. Semua orang punya kesempatan, bener dong. Tapi kalau Hmm. Piala Dunia ini piala antar generasi. Sekali lu nggak bisa capai Piala Dunia, mungkin generasi 20 tahun lagi yang baru bisa atau 10 tahun lagi. Ya kayak Spanyol aja kan terakhir 2010 kan. 10. 2016, 2026, 16 tahun. Artinya ada generasi yang belum sempat ngerasain final Piala Dunia. Nah, Ya. menurut lo, pemain seperti ini yang punya pengalaman sangat high ya, apalagi main di klub elit juga di Atletico Madrid. Bagaimana menurut lo tentang pandangan lo tentang Nico Gonzalez? Sebaiknya kita jual semahal-mahalnya atau kita kembalikan aja? Pemain yang ini sebenarnya yang kayaknya nggak pernah selama Piala Dunia ini nggak pernah diakui sama Juve gitu. Pemain lain kan dibuatin poster tuh. Iya, Ini iya, mau main gitu. iya, Iya lagi. iya, Nico iya, Gonzalez nggak pernah tuh nggak ada dibuatin kayak gitu-gitu. iya, iya, iya. Uniknya kan dia masuk Piala Dunia tercatat sebagai pemain Atletico. Hmm. Tapi ya mungkin emang fitrahnya Juve kali ya, ada pemainnya yang main di final Piala Dunia gitu. Udah biasa gitu. Iya, Jadi benar-benar. tiba-tiba itu si Atletico-nya nggak nge-trigger ininya kan optionnya eh balik lagi ke Juve, masuk final. Emang emang takdirnya Juve gitu, ada pemainnya yang di final. Iya, ya betul. Karena sebelum dia Piala Dunia kan katanya nggak mau ditebus kan, dan Iya, nggak mau ditukar sama Sorloth juga. iya. Jadi masih ya mau nggak mau statusnya pemain Juve gitu masuk final. Mau Hmm. gimana pun mau kalah menang gitu Iya, masuk final. benar-benar, benar-benar. Tapi Dan tapi ya emang yakin mau ditukar sama Sorloth. Sorlothnya gitu tuh. Jadi musuh. Ya Jadi kan villain juga. berita-berita di awal, no. Berita-berita di awal kan masih kayak gitu dulu, sebelum Piala Dunia, bener nggak? tapi Tuh. bagus lah harganya jadi murah. Iya, benar. Betul. Nah, menurut lu gimana, Kalau Dan? nah Lebih baik kok gimana nih? kalau Nico Gonzalez ini kan sebenarnya pemain yang lumayan bagus ya. Dia juga bisa main sebagai striker kan. Walaupun posisi posisi utamanya dia kan Winger, winger ya, penyerang winger gitu. sayap. Tapi dia bisa menjadi striker juga nomor 9. Tapi masalahnya kalau untuk Nico Gonzalez ini dia masih ada isu terkait dengan fitnessnya, kondisi fisiknya. Dia di Atletico pun itu masih lumayan sering cedera sebenarnya. Masih lumayan sering cedera. Nah, kalau di Juve itu takutnya itu kan di musim pertama dia sering cedera juga dia. Iya, 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 Bahkan iya. kayaknya baru beberapa pertandingan itu langsung cedera lama kan. Nah, itu tuh isunya Nico Gonzalez dan kalau menurutku sih ini aji mumpung aja itu Juve. Mumpung dia masuk final kan, ini bisa dikerek naik naik gitu harganya. Itu dimanfaatkan aja gitu biar bisa naikin ininya lagi apa namanya permintaannya lagi ke Value-nya lagi klub-klub ya. value-nya lagi ke klub-klub yang minat. Ayo sini mau beli Atletico 40 sih. juta gitu, 40 juta ayo sini. Ini Cocok dia pemain-main Atletico sebenarnya tuh. main di final gitu kan cocok atau paling enggak ya lumayan lah 30 juta lah harusnya bisa dapat itu nah untuk pemain ini dan duitnya kan jadi bisa dimanfaatkan untuk pemain lain beli Oke, pemain oke. lain gitu. Oke, jadi kalau lu lebih kepada
mumpung ini masuk final, Aji mumpung dimanfaatin, dikerek harganya setinggi-tingginya Iya. untuk bisa dijual ke peminatnya ya. Dan Salah kayaknya satunya juga adalah Atletico uh-uh. sih. Dan kayaknya juga kalau mau dijadiin striker nomor 9 ya, kayaknya bukan tipenya Spalletti juga Oh sih. iya, Mm-mm. kalau itu kan Osimhen model-modelnya kayak gitu. Yang tinggi gede itu, Nih, yang mau kayak dibawa model-model sama dia. Conte nih, Spalletti nih, senangnya striker sembilannya tinggi gede. Iya. Oke, itu Bustan, thank you. Kalau Rino mungkin bisa menambahkan tentang Nico Gonzalez, silakan. Tapi gue juga pengen lihat insight lu mengenai Argentina Spanyol. Ya, katanya seluruh dunia ingin melawan FIFA. Spanyol Oke, perwakilan FIFA, Argentina perwakilan FIFA kata netizen ya, kata netizen. Spanyol adalah kalau perwakilan netizen. Masyarakat sepak bola. Tapi ya, gue sih nggak terlalu peduli juga sebenarnya bukan tim gue. Tapi menarik sih emang fenomena di musim ini mengenai Argentina seperti kayak V lain ya. Ya betul. walaupun Juventus ini silakan aja sah-sah aja lah kalau ada yang dukung Messi Argentina mah nggak ada masalah, gue juga. Ya silakan insight lu mengenai final Spanyol Argentina dan plus Nico Gonzalez. Oke, kalau ngomongin Nico Gonzalez dulu nih, Hmm. tadi soal nyambung sama Bang Gustan. Nico Gonzalez ini adalah seorang pemain sayap yang sebenarnya dia adalah penyerang sayap sebelah kanan karena dia kan kidal ya kalau nggak Hmm. salah ya. Iya. Nah, tapi pada beberapa pertandingan selama di Juve dia pernah dipasang sebagai wingback. Nah, sebenarnya pemain-pemain yang versatile ini itu untuk Juventus cukup berguna lah, bermanfaat sebenarnya. Sebetulnya. Hmm. Cuman kembali lagi Spalletti mau mengutilisasi dia apa tidak. Dan lucunya tentang Nico Gonzalez ini adalah dia pemain yang relatif tidak begitu tinggi, tapi gol-golnya banyak nyundul. Iya benar, Iya. heading. Iya Itu betul agak betul. lucu tuh sebenarnya tuh. Betul, betul, betul. Nah, ya sebenarnya itu bisa menjadi opsi untuk Spalletti kalau dia mau mengutilisasi. Tapi kalau memang kita mempertimbangkan masalah afabilitas, fitnessnya dia, ya kalau misalnya kita bisa dapat good deal, menurut gua sih sell aja udah. Toh kita musim lalu juga nggak ada dia, fine fine aja kok. Nggak fine fine banget sih, tapi ya udah ada Jegrova yang sama aja gitu fitnessnya sama Chico. Iya iya Ya iya. Iya. menurut gua ya kayak kurang lebih begitu. Nah, masalah Argentina versus Spanyol, oke, ini perdebatannya banyak sih menurut gua karena memang Argentina ini pertandingan-pertandingannya banyak kontroversi. Kalau misalnya kita lihat medsos, itu banyak banget yang bikin kompilasi tentang how Argentina Iya iya. become Iya, jadi FIFA's kayak antagonisnya anak sekarang emas kayak gitu, golden kayak boy gitu. Dari pertandingan pertama ya. ih, jadi Iya, kayak musuhnya nah sepak bola sepertinya. begitu. Jadi bahkan ada yang bikin AI-nya kan kalau misalnya FIFA nggak cuma ngomandoin sepak bola tapi basket segala macam semua akan dipakai dipasang untuk jadi Messi yang jadi goatnya di basket Messi goatnya di Iya renang iya. Messi goatnya gitu gitu lah pokoknya. Ya itu ya ke hak sip semua orang lah untuk berpendapat. Cuman ya secara de facto faktanya ya memang lo harus akuin Argentina punya mental. Dia Iya. berapa kali sih kebobolan dua, kebobolan satu Iya. duluan, Kayak bisa Mesir, bisa kayak Mesir. overcome gitu. Mesir malah harusnya kebobolan tiga menurut gue, Iya iya menurut iya. keyakinan saya. Iya. Tapi saya bukan siapa-siapa menurut Iya. keyakinan saya. Gitu. Nah itu dia bisa overcome itu. Jadi kita harus akuin juga mereka punya mental juara dan mereka dengan mental juara itu mereka menurut gue sih bukan gue belain Argentina karena gue kalau negara gue nggak bilang siapa-siapa gitu kan. Itu apa ya bisa dibilang mental juaranya itu membuktikan kalau mereka emang pantas ada di final. Begitu Oke juga dengan oke. Spanyol. Spanyol tuh memang di awal-awal Piala Dunia nggak meyakinkan. Ini gue ngomonginnya agak melenceng dikit, bukan ngomongin Juve nggak apa ya. Jadi kalau masalah Spanyol yang mungkin sangat sangat gue sayangkan adalah kenapa sayap kirinya selalu dipasang Alex Baena bukan Nico Williams. Williams. Itu sih sebenarnya. Iya betul. Iya, padahal kalau mungkin dari awal dari Padahal di Euro Williams mungkin Williams akan loh. iya batu ngeri banget. Kayaknya lagi turun emang Williams. Musim lalu tuh Ada banyak keganggu cedera juga. iya, oh, tapi Mm. Alex Baena tuh kurang banget. Mohon Iya maaf kurang walaupun dia banget. nyetak gol tapi lo kurang. Sorry gitu. Depannya kurang sih sekarang ini. Heeh. Dan Iya. ya akhirnya kalau misalnya kita lihat di awal-awal Piala Dunia memang terlalu bertumpu sama seorang Lamine Yamal. Nah, mungkin Lamine Yamal keplak juga sama De La Fuente sih. Well, jamin sendirian gitu kali ya. Teman-teman lo banyak Iya, jangan oper maruk-maruk begitu. amat Jadi gitu ya. sekarang iya mungkin makanya sekarang juga apalagi pas kemarin lawan Perancis tuh bagus loh. Itu sumpah itu menurut gua salah satu permainan Spanyol yang makin naik lah
gue nggak nyangka Spanyol bisa menang lawan Prancis jujur aja. Iya. Dan kalau misalnya ditanya Argentina Spanyol gimana, ya menyampingkan semua kontroversinya, gue akan pilih Spanyol. Tetap. Gua kira lo ada prolog Benjamin jadi Argentina kayak. Iya, 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 iya. Ya kalau gue sih ngikut netizen gue. Netizen kebanyakan Spanyol. Gitu. Oke deh, gitu aja ya buat Bustan, buat Rino. Terima kasih sekali lagi, apalagi Rino di perdananya nyaman-nyaman aja ternyata ngobrol di sini ya, asik-asik aja ya. Nyaman dong, nyaman dong. Yoi, nanti jangan Siapa dulu apa. hostnya? Yo, Enggak lah. Oke, ya jadi teman-teman itu tadi ya pembahasan kita ya. Ada dua pembahasan penting kita adalah Tarik Muharrimovic dan kita pramusim lagi. Yang kangen sama Openda tulis. Kayaknya nggak ada yang kangen sama Kalulu. Gue kangen sama Kalulu. Sis. Itu salah satu dosa terbesar Prancis kayaknya. Prancis. Digne ya mendingan Kalulu kata gue mah. Ini Beda Digne bikin. posisi dong. Ya maksud gua lu daripada Digne, maksud gua Kalulu lebih lebih firm gitu loh, lebih nggak banyak bikin blunder di Juventus. Bener robot, orang main terus. Payah deh Deskap. Yang kangen sama hat-tricknya Jonathan David nonton Iya. Kanada. Oh enggak, bukan. Iya. Kalau gue Turam nggak masalah nggak di Prancis. Gue Kalulu aja gue sayang banget sih Kalulu Iya, nggak betul. dipanggil Prancis. Ya sudah, itu aja teman-teman. Jangan lupa share, like, and subscribe dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Final Vine, Forza Forza Juve! Juve!